Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nurfitria dari kelas D, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Di sini saya akan menjelaskan hadis tentang toleransi untuk memenuhi ulangan tengah semester hadis Tarbawi. Dimulai dari pengertian toleransi menurut bahasa Arab. Menurut bahasa Arab, toleransi berasal dari kata tasamuh yang artinya bermurah hati, yaitu bermurah hati dalam pergaulan. Kata lain dari tasamuh ialah tasahul yang artinya bermudah-mudahan. Kemudian ada juga pengertian dari beberapa ahli, salah satunya menurut Hiller. Pengertian toleransi adalah sikap seseorang yang mengaku adanya pluralitas agama dan menghargai setiap pemeluk agama tersebut. Ia menyatakan setiap pemeluk agama mempunyai hak untuk menerima perlakuan yang sama dari semua orang. Berdasarkan pengertiannya, toleransi mengarahkan kepada sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan, baik dari sisi suku bangsa, warna kulit, bahasa, adat istiadat, budaya, serta agama. Landasan dasar pemikiran tersebut tertuang dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsya wa ja'alnakum syu'aban wa qabaila lita'aruf inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdillah, telah menceritakan kepada saya Yazid, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Daud bin Al-Husain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka Allah bersabda, Al-Hanifiyah As-Samhah, yang lurus lagi toleran. Di atas diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Musnad Ahmad bin Hanbal juz 1 bab Musnad Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib halaman 236. Dengan sanad yang berbeda, hadis di atas juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jam Al-Awsat bab juz Al-Sab'i juz 7 halaman 229. Sikap toleransi dalam Islam yang berhubungan dengan akidah sangat jelas, yaitu ketika Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengajak para ahli kitab hanya menyembah dan tidak menyekutukan Allah. Tertuang dalam firman-Nya, Quran Surat Al-Imran ayat 64, artinya, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Quran Surat Al-Imran ayat 64. Islam sendiri memperbolehkan umatnya berhubungan dengan umat agama lain. Toleransi antar umat beragama dalam batasan muamalah, yaitu batas-batas hubungan kemanusiaan dan tolong-menolong sosial kemasyarakatan. Namun, dalam urusan akidah dan ibadah secara tegas melarang untuk bertoleransi. Ini berarti keyakinan umat Islam kepada Allah tidak sama dengan keyakinan para penganut agama lain terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Ini menjelaskan bahwa Islam sejak diturunkan berlandaskan pada asas kemudahan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, telah menceritakan kepada kami Abdus Salam bin Mutahhar berkata, telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali dari Ma'an bin Muhammad Al-Ghifari dari Sa'id bin Abu Sa'id Al-Makburi dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya agama itu mudah dan tidaklah seorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan, maka berlaku
berlakulah lurus kalian, mendekatlah kepada yang benar, dan berilah kabar gembira dan minta tolonglah dengan al-ghadwah, berangkat di awal pagi, dan ar-ruhah, berangkat setelah zuhur, dan sesuatu dari ad-duljah, berangkat di hadis di atas hanya terdapat dalam Sahih Bukhari, kitab Iman, bab ad-dinu yasarun juz 1 nomor 38 halaman 69. Ibnu Hajar al-Asqalani berkata bahwa makna hadis ini adalah larangan bersikap tasyadud atau keras dalam agama, yaitu ketika seorang memaksakan diri dalam melakukan ibadah sementara ia tidak mampu melaksanakannya. Itulah maksud dari kata dan sama sekali tidak seorang berlaku keras dalam agama kecuali akan terkalahkan. Artinya bahwa agama tidak dilaksanakan dalam bentuk pemaksaan, maka barang siapa yang memaksakan atau berlaku keras. Kemudian makna pendidikan dalam toleransi, yaitu menyadari nilai kebenaran, kebaikan, kebersamaan, dan keindahan melalui proses pertimbangan nilai yang tepat dan pembiasaan bertindak yang konsisten. Penekanannya terletak pada peran pendidikan sebagai transformasi nilai, sehingga menjadi bagian yang integral dalam diri peserta didik. Dengan memiliki nilai moral, maka segala tindakan peserta didik akan terkontrol dengan dilakukannya pertimbangan nilai yang matang. Adapun nilai-nilai pendidikan toleran yang perlu dikembangkan adalah belajar dalam perbedaan, membangun saling percaya, memelihara saling pengertian, dan menjunjung tinggi sikap saling menghargai. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.